Halo semua, kembali lagi di channel saya Arjun Sumarlan. Kali ini saya akan membahas React. Pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas tentang JavaScript, basic-basic JavaScript yang akan digunakan di React. Dan pada kali ini, kita akan membahas React itu sendiri. Oke, sebelumnya, mari kita perkenalan dulu dengan React ya. Nah, eh, React sendiri itu adalah suatu library JavaScript. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang bilang React itu adalah suatu framework gitu ya. Nah, sebenarnya itu salah. React gitu ya. Kita kita menyebutkan kata React doang gitu ya. React sendiri adalah JavaScript library gitu ya. Jadi dia adalah UI library yang ada di JavaScript. Dan kalau misalkan teman-teman gitu ya pernah memulai React itu sendiri dan ya, seakan-akan seperti framework gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan bukan dari React gitu ya framework-nya. Itu adalah ada banyak chain tools-nya itu seperti Create React App gitu ya. Itu Create React App itu adalah suatu framework yang di mana dia menggunakan React. Oke, itu bahasa nanti. Intinya React itu adalah suatu JavaScript library, bukan suatu framework yang di mana JavaScript library ini akan membuat UI gitu ya, sebuah user interface gitu ya, yang tersedia gitu ya di library ini untuk teman-teman gunakan gitu ya, ketika teman-teman membuat suatu website. Nah, mengapa React gitu ya? Mengapa React? Di website React sendiri, React itu menyebutkan bahwa React adalah UI library yang di mana dia bisa terprediksi gitu ya, komponen-komponennya bisa terprediksi, gitu ya, artinya bisa di-trace gitu ya, bisa di-tracing, bisa ditelusuri, dan komponen-komponennya gitu ya di dalam React ini menggunakan cara yang sangat efisien. Kenapa? Karena komponen-komponen yang di dalam React ini bisa di-reusable, bisa digunakan kembali. Artinya teman-teman eh, tidak mengulang-ulang pekerjaan teman-teman kembali. Oke, dan React ini gitu ya, kita code, kita coding gitu ya, secara deklaratif. Nah, teman-teman kalau misalkan pernah, membuat suatu website menggunakan jQuery atau mungkin langsung vanilla JavaScript, itu teman-teman, meng-coding JavaScript secara imperatif kan ya. Kita, eee, kita harus memberitahu semuanya gitu ya, bagaimana cara kerjanya. Bagaimana cara, website itu bekerja dan sebagainya, gimana cara kalau misalkan klik suatu, tombol dan harus bagaimana, dan intinya secara imperatif. Nah, code itu, ditulis gitu ya. Nah, untuk React, teman-teman tidak harus, bukan tidak harus, emang emang teman-teman menuliskan code-nya itu secara deklaratif. Nah, ini adalah suatu, keunggulan di React itu sendiri, yaitu teman-teman dapat menuliskan gitu ya, code secara deklaratif. Deklaratif code nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, kegunaan React. Nah, React sendiri, eee, fungsi implementasinya untuk apa aja sih gitu ya. Nah, ada 2 implementasi, yang kita akan sering temui gitu ya di React ini, yaitu yang pertama adalah untuk membangun suatu single page application. Nah, jadi, kalau misalkan teman-teman pernah membuat suatu website, yang di mana itu menggunakan vanilla JavaScript atau mungkin menggunakan jQuery gitu ya. Nah, page-nya itu kan dibangun, di kerangka-kerangka HTML yang teman-teman buat gitu ya.
Jadi misalkan di halaman utama, misalkan di index.html, ketika error ada 404.html, atau mungkin di halaman yang lain-lain adalah bla 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 HTML gitu ya. Nah, di React sendiri, teman-teman hanya butuh satu file HTML yang dimana akan digunakan untuk semuanya gitu ya. Makanya di sini gitu ya, ketika teman-teman membangun suatu website di React, maka website tersebut disebut sebagai single page application. Nah, mungkin teman-teman akan temui nanti ketika teman-teman menggunakan React ini bukan di sisi klien, tapi di server gitu. Artinya eh, di rendernya suatu komponen teman-teman itu di sisi server gitu ya, bukan di sisi browser. Itu materi yang akan nanti lah gitu ya. Mungkin di series setelah ini gitu ya. Saya akan bahas tentang server side rendering pada React. Gitu. Nah, selanjutnya React ini kan adalah suatu library ya. Artinya dia juga bisa dipakai di framework-framework lain gitu ya. Dan mungkin bisa diintegrasikan dengan library yang lain gitu. Mungkin pakai Angular atau mungkin dan lain sebagainya. Nah, atau mungkin jQuery gitu ya. Nah, uh, untuk implementasi yang lain gitu ya, selain website, uh, React juga dapat gitu ya, dapat digunakan untuk membangun suatu mobile application yang dimana ada suatu framework yang menggunakan library React ini gitu ya untuk menjadi dasar uh, code-nya gitu ya untuk membangun suatu mobile application yaitu apa? React Native gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin membangun suatu mobile app gitu ya, menggunakan library React, teman-teman dapat menggunakan framework React Native gitu ya. Nah, React Native ini juga simpel. Teman-teman bisa langsung gitu ya mendapatkan uh, dua platform sekaligus yaitu iOS dan Android dan mungkin Windows Phone. Teman-teman hanya butuh satu code gitu ya, satu source code bisa mendapatkan dua platform sekaligus gitu ya. Oke, di sini saya coba akan memperlihatkan nih, apa aja sih gitu ya, perusahaan-perusahaan yang menggunakan React ini gitu ya. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan React, so pastinya React digunakan oleh Facebook. Kenapa? React ini, oh ya teman-teman, React ini gitu ya, itu pertama kali gitu ya di-develop oleh Facebook gitu ya. Dan sekarang kan dia open source dan sekarang di-developnya by community ya. Jadi diserahkan ke komunitas gitu ya dan di-develop oleh komunitas secara besar-besaran di dunia ini gitu ya. Dan coba kalau misalkan kita lihat gitu ya di GitHub-nya React itu gitu ya. Itu apa namanya pull request dan sebagainya itu sangat banyak karena ya memang ini dikembangkan oleh suatu komunitas dunia gitu ya. Nah, selain Facebook juga ada perusahaan-perusahaan lain seperti Uber, Airbnb, Netflix, Pinterest, so pastinya Instagram gitu ya. Kenapa? Karena ya kan Instagram ada perusahaan yang diakuisisi oleh Facebook dan juga Udemy, Twitter, Slack dan lain sebagainya. So pastinya artinya React ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang notabene-nya besar-besar gitu ya di dunia gitu. Khususnya seperti ada Facebook, Netflix gitu ya. Dan coba kalau misalnya kita lihat gitu ya, kita bandingkan dengan framework-framework yang lain yang populer juga gitu ya. Populer juga yaitu seperti Vue.js dan Angular. Jika kita bandingkan menggunakan Google Trend gitu ya, React ini gitu masih pada urutan pertama nih, gitu, yang paling diminati gitu ya sampai tahun ini dibandingkan Vue.js, Angular gitu ya. Kalau Vue.js
sangat jauh ya ini, sangat jauh dan Angular, eee, ya cukup signifikan juga gitu ya di tahun ini. Dan ketika kita lihat, mungkin kita bandingkan berdasarkan wilayah gitu ya, eee, React ini hampir gitu ya, hampir seluruh dunia juga gitu tersebar, termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia 79% gitu ya, itu, yang diminati adalah React gitu ya, dibandingkan Angular dan Vue.js. Oke, dan ketika kita lihat, negara-negara lainnya bisa bisa kita, lihat di sini ya. Itu ada Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, dan lain selanjutnya. Oke, dan yang paling populer adalah, React Native ya, untuk search gitu ya, keyword yang terkait gitu ya, itu adalah React Native Development ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman sudah, mulai, bisa menguasai React, pada series ini, basic-basic-nya dan mungkin bisa, merambah ke React Native gitu ya setelah ini. Oke, dan untuk memulainya teman-teman bisa langsung baca dokumentasinya. Dokumentasinya bisa dikunjungi di website reactjs.org gitu ya. Di sini, teman-teman dapat melihat gitu ya, bahwa, React itu adalah deklaratif gitu ya, dan dia component based gitu, dan dia bisa, untuk semua platform gitu ya. Oke, kita bisa lihat di sini get start dan teman-teman bisa ikuti. Oke, mungkin, pada video ini kita cukupkan dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Kita akan membahas, lebih dalam tentang React. Oke, goodbye semua. Jangan lupa subscribe, jangan lupa jangan lupa likes juga ya. Jangan lupa likes dan share video ini ke teman-teman yang lain agar bisa lebih bermanfaat gitu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Goodbye.